Dan pada hari kiamat ia akan dikumpulkan bersama Fir'aun, Haman, dan Ubay bin Khalaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Saudaraku kaum muslimin muslimat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, bersyukur kita kepada Allah karena Allah telah berikan kita nikmat yang begitu banyak, kesempatan, kesehatan, dan yang terlebih lagi kita diberikan nikmat iman dan Islam. Yang dengan nikmat iman dan Islam inilah kita akan diselamatkan oleh Allah di dunia dan akhirat. Semoga nikmat ini dikekalkan oleh Allah sampai kita dimatikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, pada video kali ini kita akan membahas tentang pentingnya sholat dan ancaman bagi orang yang meninggalkan sholat. Saudaraku yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, dalam sebuah hadis dari Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma dari Nabi SAW, sesungguhnya pada suatu hari beliau mengingatkan masalah sholat. Lalu beliau bersabda, barang siapa menjaga sholat, maka sholatnya akan menjadi cahaya, pembela dan penyelamat baginya pada hari kiamat. Dan barang siapa tidak menjaga sholatnya, maka tidak ada cahaya, pembela dan keselamatan baginya. Dan pada hari kiamat ia akan dikumpulkan bersama Fir'aun, Haman, dan Ubay bin Khalaf. Hadis riwayat Imam Ahmad dan Imam Ibn Hibban. Saudaraku yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, semua orang pasti tahu siapa Fir'aun dan bagaimana kekufurannya sehingga dia menyebut dirinya sebagai Tuhan. Dan Haman adalah perdana menterinya, sedangkan Ubay bin Khalaf adalah musuh besar Islam dari kaum musyrikin Makkah. Sebelum hijrah, Ubay bin Khalaf pernah berkata kepada Nabi SAW, saya telah memelihara seekor kuda dengan memberinya cukup makan, dan dengan kuda itu saya akan membunuhmu, hai Muhammad. Na'udzubillah min dzalik. Sabda Nabi SAW, insyaallah saya yang akan membunuhmu. Saudaraku yang dimuliakan Allah, ketika terjadi perang Uhud, Ubay bin Khalaf mencari Nabi SAW dan berkata, jika pada hari ini Muhammad lolos dariku, pasti aku yang akan celaka. Ketika ia menemukan Nabi SAW, para sahabat hendak membunuhnya, namun Nabi SAW mencegah, biarkan ia mendekat. Ketika mendekat, Nabi SAW menarik sebilah tombak dari salah seorang sahabat, lalu dilemparkan ke arah Ubay sehingga menggores lehernya. Meskipun hanya sedikit goresan, akan tetapi ia terjatuh dari kudanya sampai beberapa kali jatuh bangun. Lalu ia berlari ke arah pasukannya sambil berteriak, demi Tuhan, dia, Nabi Muhammad SAW, telah membunuhku. Meskipun teman-temannya menenangkannya dengan berkata, tidak perlu khawatir, itu hanya goresan saja, namun ia tetap meyakini ucapan Nabi SAW ketika di Makkah yang akan membunuhnya. Demi Tuhan, seandainya Muhammad hanya meludahiku pun, aku pasti mati olehnya. Ubay bin Khalaf terus berteriak seperti seekor lembu jantan. Saudaraku yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, Abu Sufyan yang ketika itu panglima perang dan belum memeluk Islam, berusaha memujuk Ubay bin Khalaf, dan ia berkata, itu hanya goresan saja, tidak perlu takut. Dia menjawab, tahukah kamu siapa yang telah melukaiku ini? Dia adalah Muhammad. Aku bersumpah demi Latta dan Uzzah, andaikan penderitaanku ini menimpa semua orang di Hijaz, mereka semua akan binasa. Di Mekah,
Muhammad telah berkata bahwa ia akan membunuhku, dan ketika itu juga hatiku telah yakin bahwa aku akan mati di tangannya. Aku tidak dapat terhindar darinya. Jika setelah berkata demikian Muhammad meludahiku saja, pasti aku akan mati di tangannya. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam perjalanan pulang sehari sebelum tiba di Mekah, Ubay bin Khalaf meninggal dunia. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita seharusnya menjadikan hal itu sebagai pelajaran. Seorang kafir tulen, musuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sangat meyakini ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam tanpa meragukan sedikit pun ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang kematian. Sedangkan kita yang mengaku pengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan mengaku sebagai pengikutnya yang taat dan meyakini setiap ucapannya dan mengaku sangat mencintainya dan menyombongkan diri sebagai umat beliau. Lalu manakah sabda-sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang telah kita amalkan? Dan sejauh manakah kita takut atas ancaman azab yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita? Hal ini penting dipikirkan oleh setiap muslim sebelum membicarakan urusan-urusan orang lain. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam kitab Al-Zawajir, Imam Ibnu Hajar rahmatullah alaih menulis kisah Qarun, Fir'aun dan yang lainnya, bahwa orang yang malas melaksanakan sholat akan bernasib sama seperti Fir'aun, Qarun dan Haman. Seseorang yang melalaikan sholat karena sibuk mencari harta, maka akan dibangkitkan bersama Qarun laknatullah alaih. Jika ia melalaikan sholat karena kekuasaan dan pemerintahan, maka akan dibangkitkan bersama Fir'aun laknatullah alaih. Dan jika ia melalaikan sholat karena mencari pangkat dan jabatan, maka akan dibangkitkan bersama Haman laknatullah alaih. Jika ia melalaikan karena perdagangan, maka akan dibangkitkan bersama Ubay bin Khalaf. Dan setelah dibangkitkan bersama orang-orang tersebut, maka azab ke atas mereka pun akan sama. Sebagaimana yang telah diterangkan dalam sebagian hadis, tidak ragu lagi bahwa azab neraka adalah sepedih-pedihnya azab. Akan tetapi bagi orang beriman hatinya, walaupun imannya sedikit, insya Allah suatu saat ia akan dibebaskan dari neraka jahanam. Sedangkan yang kafir akan selama-lamanya di dalam neraka. Tetapi saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tahukah kita berapa lama kita di neraka? Mungkin kita akan berdiam di dalamnya beribu-ribu tahun. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik dan hidayah untuk menjaga sholat, untuk mendirikan sholat, mengajak, mengingatkan kepada seluruh ahli keluarga kita dan umat Islam seluruh alam. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.